Lumayan kalau kayak di kampung-kampung gitu kan banyak ya isu-isu ngambil pesugihan. Oh, buktinya orangnya jam 12 malam tuh nyapu sambil pakaiannya kayak gini atau sambil nggak pakai pakaian. Itu kan yang melihat kayak gitu kan banyak terus kemudian disimpulkan ngambil pesugihan dan lain sebagainya juga. Andai kata itu kemudian benar, itu sebenarnya hanya soal sugesti ya. Ya, sugesti. Kalau misalnya orang-orang belajar begitu kan untuk membuat dirinya memiliki keyakinan, Mas Hendra. Ya, memiliki keyakinan bahwa dia mampu. Gitu. Hmm. Dulu kan saya juga pernah pernah memantau, mengawasi, meneliti, mempelajari gitu dalam arti ilmu-ilmu tentang bagaimana orang dipukul tidak kena gitu. Ya, ada itu sebagian tidak kena, tapi ada juga yang kena gitu. Jadi artinya, oh ya, 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 ya. Kalau Kang Abu sering bilang, apa yang tampak magic bagi kita sebenarnya kadang hanya trik gitu. Ya, hanya trik dan ada hubungannya gitu. Makanya di TikTok juga sering di share video-video orang ilmu-ilmu bela diri yang tidak kena-kena, tapi begitu dicoba dengan MMA gitu misalnya dia kena juga gitu. Iya, iya. Malah babak belur gitu. Nah, Oke. artinya apa? Sesuatu yang sifatnya realita itu di dunia yang penuh realita ini sebaiknya kita belajar untuk menerima kenyataan. Inilah realita gitu. Tetapi lagi-lagi Mas Hendra, dunia ini paradoks. Iya. Kalau ada orang percaya pada realita, maka akan ada orang yang Iya, percaya pada iya, itu. iya, iya. Kita biarin aja Iya, gitu. udah. Ya, Dualitas ya. dualitas itu saja gitu. Aku tuh punya tetangga gitu ya. Kebetulan tetangganya ini setiap hari ini ngajarin ngaji anak-anak di rumah gitu ya. Itu tuh selalu curhat kalau uangnya tuh sering hilang, ya kan? Ya, tapi nggak banyak sih, 300.000, 200.000 gitu. Dan dari raut muka orangnya sih dia nggak mungkin berbohong sih. Dan Ya. itu berulang kali gitu. Mm-mm. Itu fenomena seperti apa ya? Karena Ya, ya. real Mm-mm. case seperti itu terjadi tidak satu dua, banyak banget yang Ya. mengalaminya gitu. Mungkin bagi orang yang Ya. sangat rasional, yaitu diambil anakmu, diambil Ya. suamimu sendiri dan lain Ya. sebagainya gitu. Nah, Pak Wayan memandang hal ini gimana? Dari pengalaman pribadi Mas Hendra ya. Saya dulu ketika punya dapat praktek sendiri, uang hasil praktek saya taruh di bawah laci. Saya bawa kuncinya Mas Hendra. Tapi setiap kali saya mau nengok ulang, itu hilang uangnya. Sebagian hilang, ada 100, ada 50 hilang gitu. Pikiran saya tidak bawa kepada hal-hal mistis. Ya. Tapi kalau saya bawa ke hal-hal yang seperti itu, wah jangan-jangan diambil sama tuyul. Faktanya apa? Kuncinya cuma saya yang pegang. Ya. Kalau Pak Wayan sendiri tidak percaya adanya tuyul itu ngambil uang 100 Sementara 200. belum. Sementara belum ya. Sementara belum. Karena apa? Karena pernah mengalami itu, saya selidiki memang ada yang ambil, memang gitu. Iya. Dan rasional saya mengatakan kalau tuyul itu memang ada, nggak usah repot-repot. Kalau saya punya tuyul ya, saya suruh aja ngambil di ATM kan gampang. Bener ya. Kan Kita ini ATM bukan nggak merepotkan orang, jadi kita mengambil uangnya bukan uangnya kita kan, bukan uangnya orang kecil kan, ambil aja uangnya orang besar gitu misalnya. Nah, di situ saya mau katakan bahwa apa? Kalau saya kepikiran tentang itu tuyul gitu misalnya, tentu saya akan melakukan hal-hal yang irasional. irasional gitu. Ya, karena kalau memang tuyul itu memang ada gitu, maka yang ngehack uang di bank rekening itu kan tuyul juga berarti Iya, ya. iya. Ya, jadi sifat-sifat tuyul itu mungkin ada, sifat-sifat itu tadi ngehack uang bukan miliknya dengan kecerdasan kepala gundulnya itu. Inilah orang-orang ngehack itulah. Itu misalnya. Nggak mungkin diambil sama orang karena kuncinya saya yang pegang. Tapi karena saya punya pikiran yang lain, pikiran saya suka penyelidik, saya kira suka film-film detektif kan. Nah, saya mikir ini pasti kerjaan manusia. Pertama, manusia siapa? Ya saya seleksi lah. Manusia itu adalah manusia yang ada di sini. Tidak mungkin orang-orang yang dewasa, tapi pasti anak kecil. Dan akhirnya suatu ketika saya catatlah, Mas Hendra. Sengaja saya catat nomor seri. Nomor seri saya catat. Semuanya uangnya ada di sana. Dan ketika salah satunya hilang,
Nah, si anak itu kemudian tinggal di rumah saya, si anak itu pergi sekolah. Nah, saya masuk ke kamarnya, saya selidiki. Dan ternyata benar, uang yang hilang itu dengan nomor seri yang hilang itu ada di situ. Apakah saya marahin dia? Enggak. Saya tunggu dia pulang sekolah. Setelah dia pulang sekolah, saya kasih tahu dia. Kebetulan dia anak yatim piatu. Saya panggil dia, saya suruh dia makan dulu. Setelah dia makan, saya kasih tahu, saya deketin. Uangnya Bapak hilang di situ. Bapak tahu kamu yang ngambilnya karena Bapak sudah selidiki. Gitu. Saran Bapak, tidak usah nyuri, kalau kamu butuh uang, minta aja. Karena kalau kamu belajar mencuri, nanti di luar sana kamu bisa digebukin orang, kasihan. Saya nggak marahin, cuma saya tuturin begitu. Langsung dia diam, nangis minta maaf. Ya. Kamu pakai apa uangnya? Gitu. Dia pakai main dingdong katanya. Anak kecil main dingdong. Ya sudah, yang lalu biar berlalu. Kalau kamu terusin main judi, nanti kamu akan nggak pernah bisa punya uang. Seberapapun kamu punya uang, nanti bisa hilang uangmu. Satu kamu mendapatkan dari mencuri, kamu pakai berjudi, dua-duanya nggak bagus hasilnya. Udah, kamu kalau minta uang, minta aja. Saya bilang gitu. Saya sadarkan dia, dan dengan itu dia sadar gitu. Sadar ya, dia juga anak kecil kan. Nah, ini yang saya maksud sebenarnya supaya apa? Tidak terlalu gampang menuduh. ATM yang kebobolan itu, apa diambil tuyul? Enggak. Itu. Diambil sama orang-orang yang jago-jago ngehack kan. Iya. Ya. Oke. Ya, Ini dan soal belief. logika berpikir lainnya lagi, silahkan dicek orang-orang yang dianggap menjual tuyul itu apa dia orang kaya, apa miliarder apa enggak. Kalau dia miliarder maka dia asli, mungkin saja dia memang menjual tuyul. Tapi kalau dia jual tuyul, ngapain juga dijual kan? Lebih baik buat sendiri aja gitu. Terus sarannya Pak Wayan buat teman-teman yang mengalami hal kayak gitu apa dong? Ya, lagi-lagi Mas Hendra, apapun yang kita punya akan menyakiti kita. Hati-hati kalau kita punya uang, punya ini, punya itu. Selalu itu. Apapun yang kita punya berpotensi untuk hilang dengan berbagai cara gitu. Dan tidak selalu hal-hal yang material ini hilang karena makhluk-makhluk lain itu. Di Bali juga ada cerita begini Mas Hendra. Wah, ini kok terus membangun ya. Bangunannya nggak pernah selesai. Tapi orang ini bisa aja membangun. Dan isu yang disebarkan adalah apa? Orang ini pasti memelihara sesuatu. Bererong lah atau apa gitu. Lah padahal orang itu nggak pernah selesai membangun karena dia mencicil bangunannya. Sekarang dia bisa bangun segini, dia diamin. Kerja lagi pelan-pelan. Ngumpulin sedikit, dapat dana, mulai dia lapisi dengan semen gitu misalnya. Pelan-pelan dia membangunnya. Nah, orang lain melihatnya, ini kok terus bisa membangun, dia ngelihatnya begitu. Ini berbahaya juga ini gitu. Nah, makanya pernah dikatakan ya cerita tentang tuyul itu kan. Sampai dicari-cari tuyul itu asalnya dari mana. Ada yang mengatakan, Guru Gembul misalnya mengatakan istilah tuyul datang dari Korea. Gitu. Tapi di Indonesia memang ada kisah setan gundul gitu kan. Ya. Tetapi rata-rata tidak bisa dibuktikan. Uang hilang bisa dibuktikan. Tapi kalau ditelusuri kebanyakan uang hilang itu memang diambil sama seseorang sih kebanyakan gitu. Ya itulah gunanya ada polisi untuk membantu kita menyelidiki kan gitu maksudnya. Ya. Kenapa demikian gitu? Karena saya percaya ada makhluk lain Mas Hendra. Karena makhluk itu kan ada makhluk material, ada makhluk energi gitu. Tapi makhluk energi itu butuh pelajaran tingkat tinggi untuk bisa mematerialisasi Mas Hendra. Mengambil materi gitu kan susah banget itu. Saya pernah baca buku-bukunya orang barat, penelitian orang barat tentang hantu-hantu gitu. Mereka bercerita bahwa hantu pun belajar untuk bagaimana menyentuh benda-benda material. Karena mereka butuh memadatkan energinya. Mereka butuh energi besar untuk memadat menjadi gerak gitu misalnya. Nah, ya, saya lebih banyak berpikir bahwa kesuksesan itu tidak lebih banyak berhubungan dengan memelihara ini itu, enggak. Ya karena mereka memang karena mereka memang jago dan tahu bagaimana menarik orang-orang gitu untuk datang kepada bisnisnya. Dalam perspektif neuroscience, Pak Wayan, mistisisme itu kan katanya sesuatu yang tidak ada, tapi diada-adakan, gitu ya. Contoh, katanya
hantu pocong itu baru muncul sekitar tahun 60-70-an gitu. Sebelum film hantu tentang pocong itu nggak ada gitu, katanya seperti itu gitu. Nah, Ya. eh gimana Pak Wayan sebagai seorang dokter melihat fenomena ini gitu? Terlebih jenis-jenis hantu di Jawa sama di Bali nggak sama juga. Ya, ya. Di luar sama di Indonesia nggak sama juga gitu. Ya, ya. Nah, gimana Pak Wayan pandangannya terkait dengan mistisisme ini? Di Bali Mas ya, mungkin dulu di Nusantara juga ada istilah nama rupa, nama dan rupa. Itu dua hal yang saling berkaitan. Ketika ada nama, pasti ada rupa. Oh, iya. Ketika ada rupa, maka diberi nama. Gitu. Jadi, ketika kita menyebut mistisisme, itu sebuah istilah yang dipakai untuk apa? Pasti ada sesuatu yang diberikan istilah mistisisme. Misalnya pocong. Ada apa tidak? Pasti ada sesuatu yang diberi nama pocong. Pasti ada wujud. Entah wujudnya wujud imajiner, entah wujudnya tanda petik real. Sehingga lama-lama muncul yang dulu tidak dikenali gitu. Real pernah dilihat bersama-sama gitu. Nah, kalau tidak pernah ada, tidak akan pernah diberi nama. Logikanya demikian. Sekarang logikanya gitu ya, orang nyebut apa gitu kan mesti pernah ada sesuatu. Pernah ada itu. Iya kan logikanya. Makanya imajinasi yang mengerikan bagi orang barat itu seperti monster akan berbeda dengan yang di Bali, dengan di Jawa gitu. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang pernah kita sebut, yang pernah kita lihat, kita akan butuh sesuatu untuk menyampaikan itu. Iya benar. Saya melihat sesuatu. Sesuatu itu apa? Kalau sesuatu itu kan orang nggak ngerti. Akhirnya orang sepakat menyebut sesuatu itu. Ketika mereka melihat berdua, bertiga, dan seterusnya, menyebut sesuatu itu dengan sebuah sebutan. Berarti wujud daripada makhluk-makhluk halus itu, makhluk-makhluk astral itu sebenarnya adalah perpaduan atau kolaborasi antara kekacauan energi dan belief orangnya. Supply and demand. Ya, supply and demand. Sama dengan kita bikin film gitu. Orang bikin film tentu seringkali film apa sih disukai orang. Kita bikin video, pasti bikin video apa sih disukai orang. Maka kita akan mewujudkan energi-energi cahaya ini untuk menjadi video seperti ini. Nah, makhluk-makhluk astral itu juga mengambil wujud seperti apa yang disukai oleh manusia, apa yang ditakuti oleh manusia. Nah, kalau misalnya Mas Hendra, saya ingin menakut-nakuti anak saya, gitu misalnya. Lalu saya takut-takuti dia dengan iPhone. Padahal dia senang sama iPhone, kan nggak nyambung. Iya. Saya pasti takut-takuti dia dengan sesuatu yang dia takuti. Kalau kita masa kecil dulu ditakut-takuti sama polisi. Awas tak laporkan polisi. Atau tak laporkan ke gurumu. Gitu. Nah, dia takut. Nah, makhluk sana juga sama. Di kalangan kita takutnya pada apa gitu. Nah, kalau orang Bali takutnya sama, ya tahu-tahulah, rangde atau celolok gitu, bahasa Bali lah itu. Kalau orang Barat dia nggak takut sama itu, Mas Hendro. Dikiranya itu ya cuman seperti orang karnaval atau apa gitu. Dia nggak takut sama dia, nggak akan menghormati, nggak akan sesuatu banget bagi dia gitu. Ya. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang sakral, mistis gitu ya. Iya, makanya belief system kita itu ditentukan oleh bagaimana komunitas kita. Dan apa yang kita percayai akan membentuk, Mas Hendro. Jangan lupa, Mas Hendro, apa yang ada di luar diri kita, entah itu berupa wujud material ataupun wujud imajiner dalam bentuk energi itu adalah proyeksi dari apa yang ada di pikiran kita, Mas Hendra. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah seperti halnya Tuhan itu. Ada yang bisa melihatnya, tetapi tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Nah, kesepakatan kemudian menyebut dia sebagai nama-nama yang kita pilih, yang kita sepakati. Apakah semua orang pernah melihat Tuhan? Belum tentu juga. Tapi faktanya semua orang percaya Tuhan itu ada. Walaupun nggak semua melihatnya. Tapi bagaimana bisa dia sepakat bahwa Tuhan itu ada, sementara mereka tidak semuanya sama-sama pernah melihat. Mungkin hanya satu orang yang pernah bertemu. Sama dengan saya, Mas Hendra. Ketika saya mengatakan Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas, banyak orang bisa sepakat. Karena apa? Masuk akal. Dan karena mereka bisa melihat kebenaran itu, tanda petik bahwa kalau tidak ada kecerdasan itu tidak mungkin
tercipta sesuatu yang luar biasa uniknya. Bunga-bunga indah, kupu-kupu dan sebagainya lah gitu. Ya. Sama dengan begini Mas Hendra. Mas Hendra percaya bahwa AI itu ada? Percaya tentu saja. Tapi mulai kapan AI itu ada? Artificial Intelligence itu ada? Ya. Kan dari dulu memang sudah ada, ketika mulai diciptakan kalkulator aja sudah ada kan itu. Ya, tapi baru belakangan ini berkembang ketika semua orang sudah sama-sama bisa menggunakannya dalam bentuk yang berbeda. Dulu ketika bentuknya kalkulator tidak disebut dengan AI. Padahal di dalam kalkulator kan pada ada AI-nya itu untuk berhitung-hitung lah gitu. Nah, sesuatu itulah kemudian diberi nama. Apakah sebelum dia diberi nama dia tidak ada? Ya, misalnya pocong gitu. Mungkin ada 1 orang dari 10 orang melihat. Yang melihat itu ingin menyampaikan sesuatu tentang apa yang dia lihat, walaupun itu hanya ada di imajinasinya. Nah, kemudian orang yang kemudian mendengar imajinasi yang dilihat itu mungkin kemudian membentuk imajinasi yang sama ketika melihat bayangan sesuatu. Misalnya, oh maksudmu pocong itu yang itu? Nah yang itu, nah gitu misalnya. Jadi 2 orang ini kemudian sepakat menyebut sesuatu itu menjadi pocong gitu misalnya. Tapi yang membuat kemudian wujud eksistensi penampakan dari hantu atau makhluk halus di beberapa tempat itu berbeda-beda tuh menurut Pak Wayan apa? Mas Hendra pernah ngelihat rumah-rumah tradisional lah Mas Hendra? Ya, kenapa di sebuah suku ada rumah tradisional? Siapa yang memulai membentuk rumah tradisional itu? Tentu orang yang punya otoritas, lalu berimajinasi, dan rumah yang indah bagi dia seperti ini. Nah, yang lain ikut mewujudkan hal yang sama. Nah, mewujudkan hal yang sama sehingga berbentuklah seperti itu. Bahwa kemudian hantu itu ada apa enggak? Hasilnya ada berupa apa? Ketakutan banyak orang. Oke. Karena banyak orang disebabkan menjadi ketakutan. Nah, itulah kemudian orang sepaham bahwa sepakat di rumah itu ada yang menghantui. Gitu. Walaupun tidak semua orang pernah melihatnya. Nah, yang dia sepakati adalah ketakutannya. Akhirnya mereka sama-sama takut bahkan sebelum masuk ke rumah itu. Nah, ini kemudian mempunyai imajinasi tentang ketakutannya. Ketika dia takut, dia lihat ada gambaran ini. Coba misalnya begini Mas Hendra. Ketika ada orang takut melihat bayangan gelap, padahal itu hanya daun pohon pisang misalnya. Apa yang kamu lihat? Lalu dia gambarkan. Lalu dia gambarkan seperti ini. Nah, yang berikutnya akan memiliki imajinasi yang sama tentang itu. Akhirnya mereka sama-sama sepakat. Yang berdiam di rumah itu wujudnya seperti ini. Dan imajinasi kolektif itu bisa mewujud ya Mas? Bisa. Nah, awalnya kan semua begitu. Semuanya mewujud seperti itu. Kalau aku punya rumah Bali, maka rumah Bali yang kumaksud seperti ini. Dia akan mewujudkan seperti itu. Nah, ini sama. Karena pikiran kita bisa menjadi wujud energi, bisa menjadi wujud materi. Maka makhluk-makhluk energi di alam sana bisa mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya menjadi seperti apa imajinasi manusia. Gitu. Ini tentang orang yang kesurupan gitu ya. Ya. Jarang banget, aku tidak mengatakan tidak ada ya. Ya. Tapi jarang sekali kita melihat bahwa anak-anak yang kesurupan itu dia sendirian di kamar. Rata-rata mesti dia berada pada sebuah tempat keramaian gitu ya, di sekolahan, di mana-mana gitu. Sebenarnya kalau dilihat secara jernih gitu, fenomena kesurupan itu sebenarnya gimana sih, Pak? Ada yang disebut dengan histeria massal, Mas Hendra. Ya kayak itu tadi, kalau histeria massal itu mereka memilih tempat-tempat ramai, di mana mereka akan mendapatkan perhatian. Ada juga kayak gitu, Mas Hendra. Tapi kesurupan yang artinya kalau versi di Bali kan ada banyak Mas Hendra. Ya. Kan ada yang namanya ketedunan. Tedun itu turun. Jadi ketedunan itu artinya ada makhluk astral lain yang masuk. Itu nggak harus di tempat ramai Mas Hendra. Sendiri aja kalau mau bisa. Kalau kita lagi mau terkoneksi, terhubung, bisa dikondisikan itu ya? Oh bisa Mas Hendra. Kalau kita lagi terhubung itu, mau nanya ngobrol itu bisa sendirian Mas Hendra. Seperti kisah misalnya Nabi Muhammad di Gua Hira gitu ya. Itu kan nggak disampaikan banyak orang. Beliau kan mengalami sendiri dan menerima ini. Kalau di versi Hindu, Rsi Walmiki mengalami obrolan dengan itu gitu, mendapatkan pewahyuan seperti itu. Nah,
Tapi apakah kecerdasan itu berwujud? Kecerdasan nggak berwujud. Tapi hasil dari kerja kecerdasan itu yang berwujud menjadi keindahan itu. Hasil dari kerja itu. Nah, seperti itu Mas kira-kira.